lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, silakan Damar memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita semua, keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Pak Wid melakukan absensi untuk pertemuan hari ini, silakan kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, mengawali pelajaran kita hari ini, Pak Wid share daftar hadir untuk absensi pertemuan hari ini di chat ya. Dan isi daftar hadirnya di chat ya, sudah Pak Wid share. Sudah absen belum? Silakan absen ya. Tolong kameranya dinyalakan. Rizky Nurisan, Damar, Panji, Sarul Darmawan. Oke, Pak Wid share screen dulu ya untuk memastikan kalian sama-sama bisa. Oh ya, saya Pak Wid mengingatkan, tolong yang baru datang silakan mengisi absensi terlebih dahulu ya. Dan baik anak-anakku sekalian, materi kita hari ini adalah mendiagnosis kerusakan sistem starter. Tentang tujuan pembelajaran hari ini, hasil perbaikan motor starter. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi anak-anakku sekalian, ya, Pak Wid ingin menyampaikan motivasi dulu, ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, kalian harus punya semangat yang tinggi untuk tetap menuntut ilmu, ya, karena ya di hadis dikatakan bahwa talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Maka kalian sebagai seorang muslim ya harus pintar. SMK? Bisa. SMK? Gimana? SMK PGN 20? Luar biasa. Itu nih ya. Mereview kembali materi kita, ya, Pak Wid akan bertanya kepada dua siswa ya tentang komponen ya dan fungsi komponen. Oke, coba siapa yang tahu tentang fungsi armatur? Fungsi armatur ini. Saya Pak. Ya, siapa? Rizky Nurisan Pak. Oke, Rizky, silakan Rizky. Apa fungsinya Rizky? Armatur berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi mekanik dalam bentuk gerak putar Pak. Armatur bisa berputar karena ada gaya tolak, menolak antara kutub yang ditimbulkan oleh kemagnetan pada armatur dan kemagnetan pada field coil Pak. Oke, ya. Mantap jawabannya ya, betul, analisanya bagus sekali. Bahwa armatur itu ya, sebenarnya armatur itu adalah kumpulan ya dari beberapa lilitan atau dalam bahasa Inggris itu loop yang dialiri arus listrik. Nah, pada saat yang bersamaan juga ya ada arus listrik yang mengalir pada field coil. Jadi field coil dulu ya, tentu kemagnetan, kemudian di armatur. Ya, karena ya kutub magnet yang ditimbulkan oleh field coil dan armatur itu senama, maka dia saling tolak menolak dari lilitan
yang disusun banyak, kemudian arus listrik mengalir dan keluar melalui komutator. Itu prinsipnya, ini komutatornya. Nah, ini pinionnya di sini, ini komutatornya. Jadi kita lihat relative rate perubahan flux magnet terhadap waktu di dalam rangkaian. Ini teori kemagnetan, hubungan antara arus listrik dengan flux magnet, ya, yang atau aturan, ya, atau kaidah, ya, yang dirumuskan oleh seorang ilmuwan namanya Flemings, ya. Ini direction of current, jadi arah arus listrik, ya. Nah, kemudian arah gaya elektromagnet. Nah, ini saling bertolak belakang, ya. Ini ada arus listrik, gaya elektromagnetnya ke sana. Nah, kemudian arah flux magnet ke luar, ini, ya, yang lurus terhadap arah arus, direction of magnetic flux. Oke, sekarang ini prinsip kemagnetan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada sebuah lilitan, ya, apalagi ini lilitan, ya, maka akan terbentuk kemagnetan, akan terbentuk medan magnet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Boyd akan menyampaikan tentang komponen-komponen atau bagian-bagian yang terdapat pada motor starter, fungsi dan cara kerjanya. Nah, di sini Pak, fungsinya untuk menghasilkan kemagnetan. Magnet akan menghasilkan medan magnet. Di sekitar medan magnet akan menimbulkan flux magnet, ya, yang akan menghasilkan gaya-gaya magnet. Nah, ini. Selanjutnya, ini ada drive housing atau rumah penggerak tempat pinion, ya. Oke, anak-anak sekalian, Bapak sudah menjelaskan tentang komponen atau bagian-bagian dari motor starter. Satu lagi yang lupa, ini adalah end frame, ya, rangka bagian ujung pada motor starter. Nah, ini sebagai dudukan dari poros komutator, ya, supaya armatur bisa berputar dengan lembut, ya, putarannya halus. Oke, kemudian, ya, kita kupas lagi. Di dalam solenoid ini ada fold in coil dan pull in coil, ya. Fold itu artinya menahan, pull artinya menarik. Jadi pada saat ada arus listrik yang mengalir, ya, pada saat kunci kontak dikonkan harus mengalir ke sini, ke terminal 50. Nah, kemudian mengalir ke rangkaian sederhana dari suatu sistem starter terdiri dari baterai terhubung dengan bodi, ya, kemudian yang positif ini ada fusible link, ya. Fusible link ini, ya, pengaman, ya, yang nilainya di atas 30 ampere, ya. Ini aman, kemudian masuk ke fuse atau sekling. Maka arus listrik akan mengalir dari ST terminal 85. Nah, kemudian karena ini adalah lilitan yang banyak, kalau kalian buka, ya, itu relay, itu lilitannya banyak, Mas. Maka akan terbentuk, ya, kemagnetan di sini, ya. Kalau ini terbentuk kemagnetan, maka, ya, kontak ini akan tertarik ke sini, pull in coil dan pull coil, maka akan tertarik sehingga antara terminal 30 kita hubungkan, ya, positif dengan terminal 50 atau kunci kontak dalam keadaan ST itu terhubung dengan terminal 50 pada motor starter. Nah, oke, motor berfungsi dengan baik. Sekarang kita akan melakukan pengujian motor starter tanpa beban. Siapkan sebuah motor starter, baterai, ampermeter, dan kabel jumper. Perhatikan dengan baik terminal-terminal pada motor starter. Hubungkan kabel negatif ke bodi motor starter. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ya, Damar silakan, Pak. Damar silakan. Mau bertanya, Pak. Kenapa ya motor starter saya kalau di starter kadang hidup kadang tidak, Pak? Oh, jawab, mungkin barangkali ada yang mau jawab, silakan. Saya, Pak. Ya.
Raka Ramadan, silakan Raka. Penyebabnya itu karena konektornya yang kendor. Jadi kadang nyambung, kadang enggak, Pak. Sehingga motor starter kadang hidup, kadang tidak. Iya betul, karena ya ini sebetulnya juga sering saya temukan sendiri kasus seperti ini. Ini namanya sikat. Ya, beras solder ini ada sikat. Ya, ini sikat seperti ini. Kalau sikatnya ini, berasnya ini sudah habis, ya, atau sudah mendekati ya ambang batas minimal, ya panjang, maka biasanya dalam supply mengalirkan arus listrik kan akan terhambat juga. Ya, arus itu standby pada saat itu. Ya, kalau di sini hubungannya ya lepas satunya atau terjadi kerat di sini, ya atau mungkin karena oli menempel di sini kemudian mengambil. Oke. Baik anak-anakku sekalian, ya Pak Awid perlihatan kepada kalian semua tentang aliran, tentang rangkaian kelistrikan, ya wiring diagram of setting system. Kasus ya dari ini yang nanti akan dibagikan ke tiap kelompok. Silakan saksikan lagi video tentang kasus-kasus yang terjadi pada motor starter. Pada saat kunci mulai dikontakkan, ternyata tidak ada bunyi apapun. Belum bisa tayangkan video kasusnya ya. Memang ada. Satu, silakan ya didiskusikan. Ya. Kemudian lanjut. Silahkan diskusikan. Itu yang saya tahu penyebabnya ada 5, Pak. Ya, silakan. Itu yang pertama, terminal baterai bisa kendor atau lepas, yaitu cara perbaikannya dengan mengencangkan kabel baterai yang kendor. Terus Baliknya di sini. Oke. Ya. Ini terminal 50, terminal 30, ya kemudian terminal C. Namanya solenoid, ya solenoid ya. Akan siapa yang belum disebut dengan magnetic clutch atau coupling magnet, ya karena fungsinya memutus dan menghubungkan ya secara magnetik. Ya, kalau sini sudah aus dan seterusnya maka ya aliran yang dari sikat ini susah masuk ke sini, ya susah. Ya kedalaman ini, ya kedalaman antar segmen ini. Ya kalau ini sudah dangkal, ini akan menempel di sini, maka ya sebetulnya akan mengganggu terjadi karena ya lilitannya mungkin ya isolasinya sudah enggak berfungsi ya, tidak ada kontinuitas antara komutator dengan armatur. Ya, kalau ini untuk motor starter berputar lambat, yang ketiga atau lemah ya. Yang ketiga motor starternya bunyi ya, baterainya ya sambungan kelistrikannya tidak beres karena sikat-sikatnya sudah habis. Yang kedua motor starter ya lambat ya karena sikatnya sudah habis. Ya, siapkan soal ya, silakan bisa kalian kerjakan. Seorang pengemudi mengeluhkan kendaraannya ya. Materi kita adalah praktek tentang memperbaiki kerusakan motor starter ya. Baik anak-anak sekalian, sekali lagi Pak mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Damar untuk menutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, nanti akan kita ketemu lagi satu pertama lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa.